Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 88. Hasil pemeriksaan. Hapus, perintah Bima segera mematikan sambungan telepon dari Vanrius. Dia meraih ponsel itu langsung membantingnya ke tembok ruang kerja sampai hancur. Ponselku. Mana semua data ada di sana lagi, tangis Herdi dalam hati. Bima terlihat sangat kesal dan emosi tingkat dewa, menebak-nebak siapa dalang dari semua masalah yang dihadapinya kini. Dia menatap nanar almarhum ponsel Herdi yang hancur tanpa berbentuk, sebelah tangan meraih dompet miliknya mengeluarkan black card lalu memberikan pada Herdi. Beli ponsel baru untukmu sekarang, perintah Bima. Baik Tuan Muda, ujar Herdi senang. Dia segera mengambil black card milik Bima sebelum tuan mudanya itu berubah pikiran. Herdi mengambil ponselnya yang hancur, lalu melangkah keluar dari ruangan Bima. Setelah menutup pintu ruangan tuan mudanya, dia menghirup dan membuang nafas lega. Diana heran melihat apa yang terjadi pada Herdi. "Kenapa Pak Herdi?" tanyanya. "Nggak ada apa-apa, sementara ini jangan temui tuan muda dulu." "Siaga merah," ujar Herdi. Diana hanya menganggukkan kepalanya mengerti, dia merasa merinding dan dingin melihat ke arah pintu ruang kerja yang tertutup. Dia semakin gugup saat melihat ponsel Herdi yang menjadi korban dari Bima. Herdi segera menuju lantai bawah untuk pergi ke konter ponsel mewah yang menjual berbagai ponsel mahal. Dengan menggunakan mobil miliknya Herdi menuju konter ponsel untuk membeli yang baru. Yuda baru saja kembali dari kantor polisi bermaksud akan kembali ke markas Vanrius. Terdengar olehnya deringan ponsel dengan nama Bang Vanrius tertulis di layarnya. "Ya Bang," sapa Yuda langsung to the point. "Iyu di mana sekarang?" "Gua mau balik ke markas Bang." "Iyu langsung ke Arebeon," perintah Vanrius langsung mematikan sambungan telepon begitu saja. Lama-lama si Bang Vanrius semakin mirip ama Bang Bima. "Main matiin telepon seenaknya," gerutu Yuda dalam hati. Dia segera melaksanakan perintah Vanrius pergi menuju perusahaan Arebeon. Herdi sudah berada di konter dan memilih ponsel, dia menyerahkan black card Bima pada kasir untuk digesek pada mesinnya. Sekali dua kali gesekan pada black card Bima tidak berhasil membuat kasir kebingungan. "Tuan, sepertinya kartu Anda bermasalah. Apakah Anda ada kartu lain?" tanya kasir. "Bermasalah. Coba pakai yang ini," ujar Herdi mengeluarkan kartu miliknya yang langsung berhasil melakukan transaksi pembayaran. "Black card Tuan Muda selama ini tidak pernah bermasalah, apa mungkin? Sebaiknya sekarang aku kembali ke kantor," gumam Herdi dalam hati. Setelah menyelesaikan transaksinya dengan terburu-buru dia melangkah menuju mobilnya. Menyalakan mesin mobil dan melaju kembali ke perusahaan Arebeon. Vanrius memarkirkan mobil miliknya di parkiran depan halaman Arebeon. Dia membuka pintu mobil lalu turun diikuti Rico yang berada di samping mobil. Mereka berdua akan melangkah masuk ke perusahaan berhenti sejenak saat melihat Yuda yang baru saja datang. "Lu baru datang?" tanya Vanrius pada Yuda. "Iya Bang, mobil taksi yang gua tumpangi mogok di jalan. Jadinya gua nunggu bentaran," alasan Yuda. Vanrius akan kembali bertanya berhenti sebentar saat melihat mobil Herdi baru datang. Setelah mobil terparkir cantik di parkiran Herdi turun dengan wajah mendung. "Lu kenapa? Wajah udah kayak baju belum disetrika gitu." "Gara-gara kamu, ponsel milikku sekarang sudah tamat. Terpaksa aku membeli yang baru," ujar Herdi kesal. Vanrius hanya cengengesan mendengarnya. Mereka berempat melangkah segera masuk ke perusahaan Arebeon, melangkah cepat menuju lift khusus Bima. Pintu lift terbuka, mereka berempat segera masuk ke dalam lift. Herdi menekan tombol menuju lantai paling atas. "Yuda, bisa kamu menyalin semua data di ponsel yang hancur ke ponsel ini?" Herdi menatap Yuda penuh harap.
Seberapa persen hancurnya bank? 75%, kira-kira bisa kamu selamatkan datanya? Akan gua usahakan bang, ujar Yuda. Emang ponsel Yu diapain ama si Raja Iblis? Tanya Fanrius penasaran. Dipaksa kecup tembok gara-gara ucapan kamu yang menghubungi Nona. Herdi menatap dingin pada Fanrius yang tertawa terbahak-bahak. Begitu juga Riko dan Yuda yang tidak dapat menahan tawanya. Herdi menatap mereka bertiga dengan wajah datar dan dingin, membuat mereka bertiga perlahan-lahan menghentikan tawanya. Ting! Pintu lift terbuka, mereka berempat keluar dari lift lalu melangkah menuju ruangan Bima. Diana terlihat gugup dan was-was. Fanrius menatap heran pada Diana yang tidak fokus dengan pekerjaannya. Neng Diana, kenapa kok kayak ketakutan ama gugup gitu? Tanya Fanrius. Diana tidak mampu menjawab pertanyaan Fanrius, dia hanya melihat ke arah pintu ruangan Bima. Fanrius melihat ke arah pintu di mana seorang OB baru keluar dari sana, serempak mereka berlima membuang nafas lega. Membuat OB itu kebingungan. Kenapa Tuan? Tanya OB itu polos. Bagaimana situasi di dalam? Herdi menatap OB itu. Maksudnya Tuan? OB itu terlihat kebingungan. Maksudnya si Raja Iblis salah Tuan muda sedang apa? Fanrius keceplosan memanggil Bima dengan panggilan sayang mereka. Maaf Tuan, tapi sewaktu saya mengantar minuman Tuan muda kagak ada di ruangan, ujar OB itu mengingat jika ruang kerja Bima dalam keadaan kosong. Ah masa? Fanrius melangkah membuka pintu dan masuk ke ruang kerja Bima, diikuti oleh Herdi, Riko dan Yuda. Mereka berempat termenung di depan pintu saat melihat Bima akan duduk di kursi kebesarannya. Kalian mau masuk atau tetap berdiri saja di sana? Bima kembali fokus pada laptopnya. Fanrius dan Yuda masuk ke ruangan Bima. Herdi kembali ke mejanya mengambil ponsel miliknya yang rusak. Riko memilih menunggu di ruang tunggu. Kaki Herdi kembali melangkah masuk ke ruangan Bima sambil membawa black card milik Bima. Sebelah tangannya membuka pintu ruangan Bima, dia pun masuk ke ruangan itu dan menutup pintunya. Setelah Herdi masuk, Fanrius pun menceritakan tentang apa saja yang ditemukannya di lokasi hacker itu. Dia menceritakan tentang penemuan mayat dan memory card micro. Yuda menerima memory card itu lalu memasangkannya ke alat untuk melihat data apa yang ada dalam memori itu. Laptop dan iPhone milik Yuda berada di atas meja tamu di ruangan Bima. Dia duduk bersila di lantai sambil memeriksa memory card. Dia kembali membuka tablet miliknya. Bang Herdi, mana ponsel yang akan gua selamatin? Tanya Yuda menatap laptop yang sedang membaca memory card temuan Fanrius. Bima mengambil laptopnya duduk di sofa tepat di samping Yuda, diikuti Fanrius dan Herdi duduk di sofa berbeda. Tuan muda, maaf saya tidak jadi memakai black card Anda. Herdi memberikan kembali black card milik Bima. Kenapa? Bima menatap Herdi. Akun bank Tuan muda sudah dibekukan. Saya sudah menyelidiki semuanya. Dari pihak bank menyatakan jika beberapa hari sebelumnya Anda sempat menelepon pihak bank untuk membekukan semua akun bank, jelas Herdi. Sebelum kembali ke Arebeon dia menyelidiki apa yang terjadi pada akun bank milik Bima. Mendengar penjelasan Herdi membuat Bima semakin marah, terlihat awan gelap hitam mengelilinginya. Ini nomor ponsel seseorang yang sempat menghubungi pihak akun bank. Dia mengatakan kalau black card Anda sudah dicuri dan meminta untuk membekukan semua akun Anda. Pihak bank sudah mencoba menghubungi Anda namun tidak terhubung karena saat itu Anda sedang berada di dalam pesawat. Jelas Herdi lagi memberikan nomor ponsel yang didapatnya pada Bima. Nomor ponsel itu diperhatikan seksama oleh Bima. Mata elangnya menatap ke arah Yuda yang langsung dimengerti olehnya. Bima, nih orang kayaknya punya dendam kesumat ama lu dah. Segala akun bank lu aja bisa dia bekukan, komentar Fanrius. Bima tampak berpikir lama,
dia masih menebak-nebak siapakah dalang di balik semua apa yang terjadi. Van, ada info terbaru tentang Vivi dan juga Markus. Bima mencurigai setiap musuh. Markus sudah kagak bakalan bisa menghirup udara bebas, dia udah dijebloskan ke penjara NK, kabarnya dia dihukum penjara seumur hidup. Tentunya bakalan kagak bisa lagi gangguin Arebeon dan Arsenal. Vivi sudah kapok dan memilih balik ke negara MK, menjalani perannya sebagai bos mafia milik ayahnya. Jelas Van Rius sengaja menyuruh anak buahnya untuk terus memantau pergerakan Markus dan Vivi. Bagaimana dengan Lutfi? Bima masih berpikir siapakah musuh sebenarnya. Dia sudah kagak bisa gangguin kita, karena dia udah. Sebelah tangan Van Rius membentuk garis melintang di lehernya mengodekan jika Lutfi sudah berada di alam lain. Gua dengar kalau yang melakukannya adalah anak buah Vivi yang punya dendam dengannya, ujar Van Rius kembali. Bima berpikir keras kembali, mata elangnya menatap layar laptop namun pikirannya melayang entah kemana. Lamunannya terhenti saat melihat ponselnya bergetar dengan nama Nur yang tertulis di layarnya. Suasana di ruang kerja Bima terasa hangat oleh Van Rius, Yuda dan Herdi. Kemarahan Bima sudah mulai berkurang saat melihat istrinya yang menghubungi. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang, sudah sampai di kantor. Tanya Nur, dia sudah menunggu kabar dari suaminya, namun Bima terlalu sibuk tidak kunjung menghubunginya. Iya sayang, aku sudah sedari tadi sampai di kantor. Maaf aku tidak sempat menghubungi, begitu banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan. Tidak apa-apa sayang, kamu sudah makan siang. Nur duduk di meja makan bersama Maya, Cantika dan Aisyah. Sebentar lagi sayang, setelah pekerjaan ini selesai kami akan makan siang bersama, ujar Bima. Sayang, Mbak Cantika sedari tadi mencoba menghubungi Tuan Herdi. Tapi tidak terhubung. Apakah sekarang dia bersamamu? Nur menatap Cantika yang menunggu untuk bisa berbicara dengan suaminya. Herdi ada di sini, apa dia ingin berbicara dengannya? Iya sayang, kemudian Nur memberikan ponsel miliknya pada Cantika. Ada perasaan lega terpancar di wajah Cantika, saat bisa berbicara dengan Herdi. Cantika menanyakan apa yang terjadi pada Herdi dan ponsel miliknya yang tidak bisa dihubungi. Suaminya pun menjelaskan keadaan ponsel lamanya, tidak berapa lama Yuda sudah selesai menyelamatkan data dan menyalinnya ke ponsel milik Herdi yang baru. Herdi menyerahkan kembali ponsel milik Bima, dia masih menebak-nebak siapakan yang berani untuk mengacau Arebeon juga mengawasi Nur. Evan. Bima teringat dengan Evan yang menyukai istrinya. Dia meraih ponselnya menyentuh layar ponsel untuk menghubungi, terdengar suara nada sambung menunggu seseorang untuk mengangkatnya. Assalamualaikum Bima, sapa si penerima telepon yang tidak lain adalah Bastian. Dia baru saja akan mengautopsi mayat. Waalaikumsalam, apa Evan masih mencoba peruntungannya pada Nur? Tanya Bima langsung to the point. Evan. Jadi iu telepon gua cuma nanya soal Evan. Kenapa kagak lu telepon ke ponselnya? Bastian bingung, tiba-tiba saja Bima menelepon dirinya menanyakan soal Evan. Langsung saja, Bima harus bertindak sangat hati-hati. Jika sampai dia salah paham akan membuat semuanya berantakan, dia kembali merasa sangat kesal menatap tajam pada laptop miliknya. Evan saat ini sudah kembali ke AM, beberapa bulan ini mungkin dia akan berada di sana. Ada beberapa pekerjaan dan kerjasama yang harus dihandlenya, jelas Bastian, masuk ke dalam ruang autopsi. Bima lalu meminta Yuda untuk melacak keberadaan Evan, ponselnya masih terhubung dengan Bastian. Tanpa sengaja dia juga mendengar suara Van Rius. Bima, si kutu kupret Van Rius ada di sana. Tanya Bastian terdengar kesal. Ya,
Bima menjawab singkat langsung meloudspeaker ponselnya. Bastian tahu jika saat ini ponsel Bima dapat didengar semua orang di ruangannya. Woi kutu kupret, seneng bener iu nyuruh polisi nyari gua buat autopsi mayat yang lu temuin. Kenapa kagak lu biarin aja para polisi membawa tuh mayat ke rumah sakit yang lain? Bastian terdengar sangat kesal. Dia sangat kesal saat akan mengajak Reni pujaan hatinya makan siang bersama perawat dan bersama beberapa polisi datang ke ruangannya. Polisi menjelaskan jika Van Rius merekomendasikan Bastian untuk mengautopsi mayat yang mereka temukan di rumah terpencil. Harusnya lu senang, gua kan orang baik ngasih lu kerjaan biar lu kagak gabut, Van Rius cengengesan. Dasar teman kagak punya akhlak lu, Bastian benar-benar sangat kesal. Aku yang menyuruh Van Rius, apa kamu mau protes? Apa kamu sudah mengautopsi mayat itu? Ujar Bima santai membuat Bastian mati kutu. Matanya menatap tajam layar laptop, beberapa file terbuka untuk dipelajarinya. Van Rius, Herdi dan Yuda hanya menahan tawa, terbayang oleh mereka bagaimana terkejutnya wajah Bastian saat ini. Hai, itu sedang aku kerjakan. Secepatnya aku akan mengirim laporannya padamu, ujar Bastian. Bima segera mengakhiri panggilannya secara sepihak membuat Bastian semakin kesal tingkat dewa. Dasar kakak ipar kagak punya akhlak, apa dia punya sixth sense? Tahu aja kalau gua ada niatan mau ngajak Reni pacaran, ujar Bastian kesal. Perawat dan polisi hanya tersenyum melihat kekesalan Bastian. Dia segera memberitahu Reni jika makan siang bersama mereka ditunda karena pekerjaan yang diperintahkan Bima. Tidak hanya Bastian yang merasa sangat kesal dengan hal itu, Reni pun merasa sangat kesal. Dia sangat jarang dapat bersama dengan Bastian karena pekerjaan mereka yang begitu sibuk akhir-akhir ini. Baru di saat ada kesempatan semua itu harus dibatalkan, Reni meraih ponselnya menghubungi Bima untuk menyatakan protes. Mata elang Bima melihat layar ponselnya tertera nama Reni di sana. Assalamualaikum Kak Bima. Waalaikumsalam. Kak Bima senang banget gangguin acara Reni dengan Kak Bastian. Kami sangat jarang punya waktu bersama, sekalinya ada waktu Kak Bima malah gangguin. Saat malam minggu Kak Rido yang gangguin, kenapa semuanya pada jahat sih? Reni meluapkan segala kekesalannya pada Bima. Sudah? Tanya Bima menanggapi dingin, membuat Reni semakin mengeluarkan kekesalannya. Dia menjauhkan ponselnya dari telinga, membiarkan adiknya mengomel seperti para emak-emak berdaster. Van Rius dan lainnya dapat mendengar dengan jelas kemarahan Reni. Bima kembali mendekatkan ponselnya ke telinga di saat Reni sudah terdengar sedikit tenang. Sudah selesai, ujar Bima. Sudah, Reni masih terdengar kesal. Ya sudah, Bima mematikan ponselnya secara sepihak. Reni mendengar nada terputus membuatnya semakin kesal, ingin rasanya saat ini dia menghukum Bima. Dia sangat kesal juga marah dan satu-satunya mengurangi rasa kesal di hati dengan curhat pada kakak iparnya yakni Nur. Mendengar curhatan adik iparnya Nur berinisiatif mengajak Reni pergi jalan-jalan bersamanya dengan Maya, Cantika dan Aisyah. Reni sangat setuju dengan usulan kakak iparnya, dia pun bersiap-siap untuk pergi. Tidak lupa Nur mengirim pesan pada Bima memberitahu jika mereka akan pergi keluar untuk menghibur Reni. Tampak dari suatu tempat di balik pohon besar, seorang pria menggunakan jaket hoodie gelap, masker wajah, topi dan kacamata hitam mengawasi gedung di mana Bima dan Nur tinggal. Mata itu mengawasi setiap orang, pengawal, keamanan dan CCTV pada area itu. Dia memperhatikan dengan seksama keadaan kawasan gedung itu. Matanya melihat ke sekeliling tempatnya bersembunyi berharap jika tidak ada CCTV, pria asing itu mengeluarkan ponsel miliknya saat melihat Nur yang keluar dari gedung itu. Nur melangkah bersama dengan Maya,
Cantika dan Aisyah. Ziko dan beberapa bodyguard Bima juga mengikuti mereka. Awalnya para perempuan itu menolak untuk dijaga oleh mereka. Namun, demi kenyamanan juga keselamatan Nur dan yang lainnya mau tidak mau mereka harus mengawal Nur. Mata pria asing itu menatap nanar pada Maya, Cantika dan lainnya. Mereka semua tidak akan bisa menghalangiku untuk memilikimu Nur, sayang. Satu persatu mereka akan kubuat menderita karena sudah membuatku seperti sekarang ini. Gumam pria asing itu dalam hati menatap mobil Nur meninggalkan area pelataran gedung penthouse. Pria asing itu terpesona saat melihat Nur yang tersenyum cantik dengan penampilan barunya. Pesona semakin terpancar membuat siapa saja akan melirik ke arah Nur. Nur sayang, secepatnya kita akan bersama. Setelah aku membuat siapa saja yang menghalangi kita menderita dan jatuh di bawah kakiku, ujar pria itu menatap ke arah Nur. Brur. Nur merasa merinding dan bergidik ngeri, mata indahnya menatap ke sekeliling kawasan tempat tinggalnya. Dia merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya, Cantika yang berdiri di sampingnya heran melihat dia. Kenapa Nur? Tanya Cantika. Nggak tahu kenapa, Nur merasa ada yang memperhatikan kita Mbak, ujar Nur, mata indahnya menatap ke arah pohon besar di mana pria asing itu mengawasinya. Tapi tidak siapapun yang dilihat Nur. Nur, lu lihat. Maya ikut melihat ke arah Nur menatap. Hanya perasaan gue aja, seperti ada yang mengawasi kita di sana, tunjuk Nur ke arah pohon besar di depan gedung penthouse itu. Tinta ada sesuatu di sindang Nur, yuk capcus Akika udah getol buat nyari bahan baju baby twins, Maya mengajak Nur untuk masuk ke mobil. Nur masuk ke dalam mobil duduk di samping Aisyah, mereka semua pun berangkat menuju lokasi tempat mereka janji ketemu dengan Reni. Supir mobil menyalakan mesin lalu melaju menuju tujuan Nur. Pria asing itu keluar dari persembunyiannya menatap ke arah mobil Nur yang melaju menuju jalan utama. Aku tahu kamu juga mencintaiku sayang, hingga kamu bisa merasakan kehadiranku di sini. Sabarlah sayang, setelah aku mengurus orang-orang di sekitarmu, tidak akan ada yang menghalangi kita untuk bersama selamanya, ujar pria itu melangkahkan kakinya meninggalkan gedung penthouse dan apartemen mewah. Tiba-tiba Nur kembali merasa dingin dan merinding di tengkuknya, dia memegang leher bagian belakang yang tertutup hijabnya. Kenapa Siwak? Kok ye kelihatan gelisah gitu? Maya memperhatikan Nur dari kaca spion bagian depan. Mobil para bodyguard mengawal di depan mobil Maya yang melaju menyesuaikan dengan kecepatan sedang. Nur melihat ke arah belakang mobil, matanya masih mencari sesuatu di belakang mobil dan mengabaikan pertanyaan Maya. Nur. Napose? Tanya Maya kembali. Ha? Nur menatap ke arah Maya, Cantika dan Aisyah satu persatu. Mereka bertiga terlihat begitu penasaran dengan tingkah laku Nur, terlebih Maya sangat kesal karena dua kali pertanyaannya sama sekali belum dijawab. Kamu kenapa Nur? Itu yang ditanya Mei dari tadi, Cantika ikut buka suara. Nggak tahu kenapa, Nur merasa ada yang mengawasi kita dan mengikuti kita sekarang, ujar Nur. Cantika dan Aisyah serentak melihat ke belakang mobil Maya, memperhatikan setiap mobil yang melaju di belakang mereka. Tidak terlihat ada yang mencurigakan atau mengikuti mereka. Perasaan kamu saja, Nur. Nggak ada yang aneh kok, ujar Cantika kembali duduk dengan tenang. Iya, Mbak. Nggak ada yang ngikutin kita, semuanya normal-normal aja, ujar Aisyah ikut menimpali. Mungkin lu feeling aja kali, atau tuh pembawaan baby twins bikin lu parno. Udah don't think anymore, sekarang kita have fun selagi para lekong kita kagak ada. Sekalian kita bisa cuci mata liatin para lekong tampan, Maya provokator para perempuan untuk bersenang-senang selagi para pria mereka bekerja. Yeay!
Itu sih maunya kamu Mei, ujar Cantika sambil tertawa. Nur tersenyum manis mendengar ide cemerlang Maya, namun dalam hati dan pikirannya dia masih berpikir gerangan siapakah yang mengawasinya. Maya melajukan mobilnya menuju mall terbesar, termegah dan tempat para kaum sosialita juga artis-artis berbelanja. Beberapa bulan kemudian, masalah demi masalah yang dihadapi Arebeon dan lainnya, dapat diatasi dengan baik oleh Bima juga para sahabatnya. Membuat pria asing menyembunyikan dirinya dalam kegelapan sebuah ruangan menjadi sangat marah. Di sudut ruangan itu terlihat laptop juga televisi dalam keadaan hancur akibat bantingan kuat. Pria itu sangat marah saat setiap upayanya menjatuhkan Bima dan sahabat-sahabatnya berakhir dengan kegagalan. Beberapa kali dia mencoba untuk mendekati Nur, namun pengamanan dari Bima begitu ketat. Malam sebelum bodyguard mengawal Nur mengundurkan diri untuk beristirahat, mereka menemui Bima yang sedang bekerja di ruang kerja penthouse. Tok, 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 masuk. Perintah Bima, mata elangnya menatap pergerakan grafik saham di laptopnya. Selamat malam Tuan Muda, ujar pengawal membuka pintu lalu masuk ke dalam ruang kerja. Ada apa? Tanya Bima masih menatap layar laptopnya. Tuan Muda, beberapa bulan ini saya melihat pria ini berada di sekitar Nona Nur. Kami sempat mengejar pria ini dan menangkapnya, namun dia berhasil kabur saat kami akan membuka topeng, masker dan topinya. Jelas bodyguard Nur memberikan sketsa wajah pria asing yang terlihat terus mengawasi. Bima memperhatikan sketsa wajah pria asing itu, menatap lama dahinya berkerut merasa begitu penasaran. Saat dia melarikan diri, dia sempat menjatuhkan ini Tuan Muda, ujar bodyguard Nur sambil menyerahkan barang hasil temuannya. Mata elang Bima menatap lama sebuah benda kecil yang berbentuk aneh baginya. Dari bentuknya, terlihat seperti gumam Bima terdengar oleh bodyguard Nur. USB Tuan Muda, jika diteliti lagi ini adalah USB yang sudah dimodifikasi, ujar bodyguard Nur. Baiklah, kamu bisa pulang dan beristirahat, perintah Bima. Saya permisi Tuan Muda, pamit bodyguard undur diri. Dia membuka pintu ruangan itu dan terkejut saat Nur sudah berdiri di depan pintu. Perutnya membesar dan terlihat sudah mulai turun, dokter memperkirakan Nur akan melahirkan 2 minggu lagi. Nona Muda, sapa bodyguard lalu pamit dengan Nur tersenyum ramah. Bima segera menyembunyikan sketsa wajah pria asing itu di antara tumpukan kertas pekerjaan miliknya. Dia tidak ingin membuat istrinya yang tengah hamil tua merasa khawatir dan cemas. Sayang, sapa Nur menghampiri meja kerja suaminya. Bima menepuk-tepuk kakinya mengisyaratkan pada istri kesayangan untuk duduk di pangkuannya. Senyuman manis terkembang di wajah mungil Nur. Dia dengan manja duduk di atas paha suaminya, walaupun perut Nur sudah sangat membesar sama sekali tidak membuat Bima merasa keberatan. Kamu belum tidur sayang? Tanya Bima membelai wajah Nur, dia mulai membuka hijab istrinya menatap penuh cinta. Nur menggelengkan kepalanya lalu menyandarkan ke bahu suaminya. Bunda dan Baby nggak bisa bobo karena Dedi masih sibuk kerja, Nur merajuk dengan tingkah laku yang menggemaskan. Bima tersenyum, melihat tingkah laku Nur yang semakin hari membuatnya semakin jatuh cinta. Bersambung.